Ya, kalau bagi saya atau bagi Ahmad, tadi kan sudah dijawab bahwa kami sekeluarga ya bersyukur, alhamdulillah sekali. Apa yang telah kami perjuangkan selama ini bersama pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Kris dan Bang Dodang, itu semuanya dikabulkan. Tentu kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan itu. Dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti memang kasasi keputusan itu tidaklah berubah. Ya itulah harapan saya. Kami bersama seluruh keluarga semalam boleh dibilang ya bersyukur kepada Tuhan. Kalau itu tentu saya tidak bisalah terlalu mengomentar terlalu jauh ya. Tapi seharusnya kalau menurut saya sekarang kan pertumbuhan cucu ini kan baik, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya mungkin mungkin saya rasa sama-sama memberikan perhatian aja lah kita cucu, itu harapan saya sih. Tapi kalau luar dari itu tentu saya tidak bisa menanggapi ya kalau menjawab itu sih saya mengomentari rasanya kurang tepat ya, tapi namun demikian sedikit banyaknya saya juga memang pernah melontarkan dulu ya. Kadang habis pikir juga saya, kenapa harus sampai seperti itu. Nah, toh sampai saat ini pertumbuhan Gala kan tidak terganggu. Pertumbuhan cucu ini kan baik-baik saja. Jadi rasanya nggak kekurangan, saya nggak kekurangan kasih sayang gitu kan. Lihat pertumbuhan Gala, kepintaran segala macam, perhatian kita kan rasanya nggak perlu lah ya, itu kalau menurut kita. Jadi apa alasan dia itu bagi saya sih enggak. Saya sih tidak pernah menutup akses ya. Tetapi dengan pihak luar ya, pihak sebelah lah ya. Yang kadang-kadang berbicara baik tentang diri saya, tentang anak saya, tentang cucu saya, tentang menantu saya. Banyak hal-hal itu yang kurang tepat menurut saya. Jadi saya di satu sisi membela ya, bukan membela, melindungi. Tetapi di sana sepertinya kadang-kadang bingung saya menilai ucapan-ucapan itu. Dan saya secara pribadi tidak ingin ketemu dan tidak ingin bertatap muka dan duduk bersama dengan orang yang seperti itu terhadap anak dan keluarga saya. Saya nggak kepingin bertemu dan tidak ingin duduk bersama dengan. Oh ya, sangat terluka saya. Saya di dalam mendengar, di dalam membaca ya dari yang disampaikan oleh pihak-pihak ketiga, saya sangat terluka. Karena banyak hal yang seharusnya ya seorang kakek harus melindungi seorang cucu, harus membela seorang cucu. Tetapi ini seakan-akan menurut saya ya itu dibiarkan begitu saja. Nah, saya sudah berwanti-wanti bagaimana caranya agar cucu saya ini terlindungi dari fitnah, terlindungi dari ghibah, terlindungilah dari hal-hal yang akan bersifat bisa membuli dia di suatu saat nanti. Saya berusaha sekuat tenaga bersama pihak lawyer saya ya demi masa depan Gala. Tetapi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang membuka lebar bagaimana hal-hal yang tidak perlu diungkap itu agar semakin diungkap dan semakin dilempar juga ke publik. Itulah yang membuat saya tidak bisa tadi kata kamu tertutup pintu untuk berbicara, duduk bersama. Memang benar dengan orang yang berbicara hal-hal yang menurut saya tidak tepat itu. Semua orang siapapun yang berbicara tentang diri saya, istri saya, keluarga saya, anak menantu saya, yang berbicara hal-hal yang tidak pantas diumbar ke publik, yang belum tentu kebenarannya, yang bersifatnya fitnah dan ghibah, saya tidak mau bertatap muka dan duduk bersama orang itu. Termasuk Pak Dodi. Siapapun. Nah, dengan ulang tahun Gala ini kita sangat bahagia banget kan. Jadi dia merasakan, meskipun dia belum tahu, tapi kayaknya dia happy banget kemarin. Jadi kita dengan kecerdasan dia, kepintaran dia itu kita sangat senang. Alhamdulillah. Iya pastilah. Soalnya kita dari dia hamil aja kita udah melindungi dia. Apalagi sekarang dia mami papinya nggak ada lagi kan. Jadi harus banget lah kita melindungi dia. Siapa lagi kalau bukan kita yang. Mungkin saya tambahkan sedikit.
apa yang disampaikan sama Opa dan Oma itu mengenai pihak-pihak yang selalu menyampaikan hal-hal yang tidak baik sudah kita buktikan dalam laporan di Polres Depok. Dan minggu depan itu kami mendapat informasi berkas akan segera dikirim ke kejaksaan untuk kemudian setelah itu akan juga ada pemeriksaan tambahan, ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Menyampaikan hal-hal tidak benar. Itu kan banyak berita-berita yang secara tidak langsung merugikan nama baik keluarga Pak Haji dan Oma. Itu yang akan kita buktikan. Nantinya bila mana nanti proses hukum berjalan terhadap laporan yang di Depok, kami meminta terlapor dihukum seberat-beratnya agar menjadi jurisprudensi atau dasar hukum pada pihak lain yang melakukan perbuatan seperti itu, supaya tidak ada lagi yang berkata-kata seperti itu terhadap keluarga Pak Haji Faisal dan juga Ananda Galaskai. Jadi kalian sudah bisa melihat bagaimana keseriusan kita membuat laporan, tapi kita tidak menggembor-gemborkan atau membesar-besarkan, tapi kita hanya memberikan bukti bahwa proses hukum itu bisa berjalan dan statusnya juga sekarang sudah kalian bisa mengetahui, dan kita juga segera akan melakukan pendampingan nanti bila mana kasus ini dilimpahkan pengadilan. Kita juga akan meminta ke pihak yang berwenang untuk dihukum seberat-beratnya bagi orang yang sudah menyebarkan berita dan menjelek-jelekan keluarga besar Pak Haji Faisal dan Oma. Ya, apalah yang mau saya pendapat ya terhadap orang seperti ya, soalnya realisasinya itu kan belum ada. Nanti terjadi lagi realisasi seperti yang kemarin-kemarin nanti dikasih 2 ternyata aku 5. Nah, terulang lagi cerita baru. Jadi lebih baik no comment lah dalam soal itu. Kedatangan dia kemarin kan saya sudah tanggapi bahwa saya memang sangat kecewa di dalam hal itu. Kenapa? Karena kita selaku orang orang timur memasuki pekarangan orang itu sesuatu melanggar aturan, melanggar etika, hal yang tidak perlu itu dibuat. Artinya kalau kita mau mencari sesuatu mencari Minimal ada izin lah. Iya. WA nggak ada izin, ada berita, ini nggak ada datang-datang saja di sini. Itu kalau umpamanya dengan pihak lain itu bisa panjang persoalan itu. Soalnya itu mudah melanggar aturan hukum, ya privasi. Ada aturan hukum itu. Memasuki lingkungan orang, perkarangan orang itu ada aturan hukum. Apalagi kemarin sempat moto-moto dan kebetulan itu sepertinya ada sesuatu kemarin yang dipegang itu sepeda itu sampai kami dihubungi oleh pihak yang memberi hadiah sepeda kepada cucu kami bahwa itu sepeda dia yang beli. Tetapi ternyata ada lagi yang beredar bahwa itu seakan-akan dialihkan yang memberi. Jadi itu pun kami kerepotan juga menjelaskan. Akhirnya kemarin kami terpaksa membuka CCTV di rumah. Dan kebetulan alhamdulillah semua gerak-gerik di sini kan saya pasang. Ada direkam ya, Pak? Direkam, ada rekamannya semuanya. Jadi semua CCTV apapun yang dilakukan di sini di lingkungan saya ini, insya Allah mudah-mudahan sudah saya siapkan CCTV saya banyak titiknya. Jadi panjang lagi masalahnya. Pak Haji kemarin memang di rumah ada siapa? Rumah kosong. Kosong, benar-benar kosong. Iya, nggak ada orang. Kita semua. Oh, pergi semua ya? Apakah Pak Haji, jalur hukum Pak Haji? setelah kejadian ini Pak Haji akan apa mungkin lebih Tindakan ketat ada lagi hukum kah? penjagaan atau seperti apa? Begini, sekali saya beri maaf. Yang kedua urusannya itu kantor polisi lagi. Karena di sini semua CCTV, semua di sini terekam. Ya, apapun kegiatan di sini, siapapun datang. Jadi bukanlah di dalam ini. Jauh dari sini kira-kira ya 250 meter juga terekam dari sini. Tetapi semua yang dilempar ke publik, omongan-omongan ya, itu harus diklarifikasi. Nah, artinya harus ada pertanggungjawaban. Kemudian kalau seandainya tentu ujung-ujungnya tentu harus ada juga kalau salah ya tentu minta maaf kan gitu ya. Tetapi kalau belum ada klarifikasi, belum ada penjelasan, bagi kami belum bisa saya belum bisa duduk bersama, belum bisa ngobrol bersama. Belum bahwa saya siap berdamai lah ya, kalau umpamanya kalian sebut sekarang tidak berdamai, tapi sebenarnya bagi kami damai aja bagi kami sebenarnya. Yang penting klarifikasilah semua ucapan, klarifikasilah perkataan itu. Kalau benar memang katakan benar, kalau salah ya minta maaf kita. Kalau sudah jelas duduk persoalannya seperti itu, semuanya itu clear.